Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Hari ini merupakan hari kelima dalam oktav Natal dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada hari ini mengambil tema Nubuat Simeon. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Yohanes yang pertama, Bab 2 ayat 3 sampai dengan 11, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 96, ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 5b sampai dengan 6. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 2 ayat 32, dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 dan hari Selasa tanggal 29 Desember tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan pada pagi hari ini, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 22 sampai dengan 35, Simeon yang digerakkan dan diinspirasi oleh Roh Kudus mencoba mengidentifikasi Yesus Kristus yang dibawa oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf kepadanya. Apa reaksi Simeon ketika melihat Yesus Kristus? Kita bisa lihat dalam Injil Lukas 2 ayat 27 sampai dengan 32. Pada ayat yang ke-30 dikatakan, Simeon memuji Allah Bapa karena matanya telah melihat keselamatan Allah Bapa dalam diri Yesus Kristus. Sementara dalam ayat ke-31 sampai dengan 32 dikatakan bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus tidak hanya bagi orang Israel, tetapi juga bagi segala bangsa. Bunda Maria dan Santo Yusuf terheran-heran melihat kejadian tersebut, seperti reaksi orang yang berhadapan dengan kehadiran kuasa ilahi. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 1 ayat 21 sampai dengan 22 dan 63, dan pada Injil Lukas 2 ayat 18. Simeon lalu memberkati mereka seperti berkat yang diberikan Imam Eli kepada orang tua Samuel dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 20. Sahabat Kuntum yang terkasih, kata-kata berkat yang diberikan Simeon dalam Injil Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35
mengandung nubuat bahwa akan ada penerimaan sebagai Mesias pada sebagian orang Yahudi, tetapi juga penolakan terhadap Yesus Kristus di antara orang Israel. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 34. Yang berikut, Bunda Maria akan menderita karena melihat Yesus Kristus disangkal, dilawan, ditolak, dan akhirnya dibunuh sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 35. Nubuat ini mungkin pula terkait dengan jawaban Yesus Kristus kepada Bunda Maria yang kita bisa baca dalam Injil Lukas 2 ayat 49 dan Injil Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Sebagaimana nubuat Simeon, kita pun masing-masing diciptakan Allah Tritunggal Maha Kudus tidak tanpa tujuan. Dengan banyak cara, maka Allah Tritunggal Maha Kudus membimbing kita untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu kita diajak selalu untuk menyesuaikan dengan rencana Allah Tritunggal Maha Kudus menciptakan kita. Bunda Maria dan Santo Yusuf telah menjadi teladan para orang tua agar menyerahkan anak-anaknya pada penyelenggaraan Allah Tritunggal Maha Kudus. Allah Tritunggal Maha Kudus sudah punya maksud sendiri untuk setiap orang. Tinggal maukah kita dibimbingnya? Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 2. Terima kasih, selamat pagi dan salam.